Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, iman, Islam, dan semangat dalam mencari ilmu. Pada video kali ini insyaallah kita akan bahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Pada kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, di sini disebutkan ada 16 syarat saat kita mengucapkan takbiratul ihram atau takbir di permulaan salat. Syurutu takbiratul ihrami 16. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16. Apa saja? Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardhi, bahwa takbiratul ihram itu dilakukan dalam keadaan berdiri jika yang dikerjakan adalah sholat fardu. Artinya apa? Jika kita mendirikan sholat sunnah, maka boleh sholat dengan duduk atau tidak dengan berdiri. Misalnya saat kita sholat tarawih dengan jumlah yang lumayan banyak, kita capek, boleh kita dari awal sampai akhir sholat dengan duduk. Akan tetapi sholat fardu wajib dengan berdiri bagi yang mampu, sehingga takbiratul ihram dilakukan dalam keadaan berdiri jika yang dilakukan atau yang didirikan adalah sholat fardu. Selanjutnya, wa antakuna bil arabiyyati, bahwa takbiratul ihram wajib diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Tidak diperkenankan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau dengan menggunakan bahasa daerah. Kecuali kalau memang orang itu benar-benar tidak bisa mengucapkan bahasa Arab atau tanpa pembimbing, misalnya ini, tapi ini kemungkinan sangat kecil, maka untuk sementara boleh menggunakan bahasa yang arti dari Allahu Akbar, tapi dia wajib untuk belajar sampai dia mampu mengucapkan kalimat Allahu Akbar atau takbiratul ihram. Untuk yang ketiga dan yang keempat, wa antakuna bilafzil jalati wa lafzi akbar. Nah, menggunakan lafaz Allah dan menggunakan lafaz akbar. Jadi lafaz jalalah itu ya lafaz Allah itu. Jadi lafaz daripada takbiratul ihram ialah Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Misal Allahus Samad, tidak boleh, harus Allahu Akbar. Kemudian syarat yang kelima, wat tartibu bainal lafdhaini, bahwa takbiratul ihram itu diucapkan secara berurutan. Maksudnya kedua lafaz tadi, lafaz Allah dan lafaz akbar itu harus urut, nggak boleh dibalik. Akbar Allah, nggak boleh, harus dan wajib Allahu Akbar, tidak boleh dibolak-balik. Syarat yang keenam, wa alla yamudda hamzatal jalalati, bahwa lafaz daripada takbiratul ihram tidak boleh kita memanjangkan huruf hamzah pada lafaz Allah. Prakteknya gimana? Allahu Akbar, tidak boleh. Kenapa tidak diperkenankan? Karena itu merubah arti. Kalau yang Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar
menjadi kalimat tanya yang artinya apakah Allah maha besar. Nah, fatal sekali artinya. Kita lanjutkan. Untuk yang ketujuh ialah wa'adamu maddi ba'i akbar. Wa'adamu maddi ba'i akbar. Yang ketujuh ialah tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafadz akbar. Prakteknya ialah Allahu Akbar, baknya dipanjangkan. Jadi biar terkenal, atau kayak di TV-TV misal niru tapi keliru. Allahu Akbar, atau mungkin pakai cengkok naga. Allahu Akbar. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau baknya dipanjangkan maka artinya kendang, beduk. Nah, itu tidak boleh. Jadi sehingga tidak boleh ada bak yang dipanjangkan pada lafadz akbar. Kemudian yang kedelapan, wa alla yushaddidal ba'ah, bahwa takbiratul ihram tidak boleh mentasydidkan huruf ba pada lafadz akbar. Allahu Akbar, akbar. Nah, tidak boleh ditasydidkan huruf ba-nya. Tetap Allahu Akbar, pendek. Tidak boleh ditasydidkan. Syarat yang kesembilan, wa alla yazida wawan sakinatan, tidak boleh menambah waw sukun au mutaharrikatan bainal kalimataini, tidak boleh nambah waw sukun. Allahu Akbar, nggak boleh. Au mutaharrikatan bainal kalimataini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah dan maha besar. Ini tidak boleh berubah total artinya. Kemudian syarat yang ke-10, wa alla yazida wawan qoblal jalalati, tidak boleh menambahkan waw sebelum lafadz jalalah atau lafadz Allah. Wallahu Akbar, nggak boleh ada waw di depan lafadz jalalah, artinya berubah. Dan Allah maha besar, ini tidak diperkenankan dan tidak sah sholat yang seperti ini. Lanjut, wa alla yaqifa baina kalimatayil takbiri waqafatan tawilatan wala qasiratan. Wa alla yaqifa, dan tidak boleh berhenti atau waqaf baina kalimatayit takbiri. Jadi nggak boleh berhenti di antara kalimat takbir, baik dalam waktu yang panjang maupun pendek atau sebentar. Allah Akbar, nggak boleh. Allah Akbar itu pendek, nggak boleh. Allah Akbar juga tidak boleh. Nggak boleh diputus, intinya nggak boleh diwakafkan. Syarat yang ke-12, ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, yakni ucapan Allahu Akbar tadi dapat didengar oleh dirinya sendiri, mulai lafadz Allah dan lafadz Akbar. Orang yang mengucapkan, musolli, orang yang sholat itu telinganya wajib mendengar. Kalau hanya komat kamit atau orang Jawa nyebutnya umi-umi, kecuma-kecumi, maka dianggap tidak sah sholatnya. Karena apa? Syaratnya minimal telinga orang yang sholat mendengarkan. Nah, telinga orang yang mengucapkan tadi. Yang ke-13, wa dukhulul waqti fil muaqqati. Syarat yang ke-13 ialah masuknya waktu sholat jika sholat tersebut memiliki waktu tertentu. Misal sholat subuh ada waktunya, harus sudah masuk waktu subuh. Zuhur harus sudah masuk
zuhur. Asar juga harus sudah masuk sholat asar. Yang tidak terikat waktu, misalnya sholat tasbih, siang boleh, malam boleh. Nah itu bebas, nggak harus siang malam boleh. Tapi kalau yang terikat waktu harus sudah masuk waktunya. Yang ke-14, wa iqa'uha halal istiqbali, mengucapkan takbiratul ihram tadi halal istiqbali, sudah menghadap kiblat. Jadi nggak boleh waktu takbiratul ihram hadap ke utara atau hadap ke timur. Kemudian setelah takbir Allahu Akbar balik 180 derajat. Nah ini tidak sah. Jadi harus sudah dalam keadaan menghadap ke kiblat. Yang ke-15, wa alla yukhilla biharfin min hurufiha, tidak salah dalam mengucapkan salah satu dari huruf kalimat tersebut. Jadi nggak boleh ada yang salah. Misal Allahu Akbar dibaca Allahu Akbar. Nah, atau pakai qaf Allahu Akbar. Nah, juga nggak boleh. Jadi harus pas Allahu Akbar. Syarat yang terakhir, wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami, bahwa takbiratul ihramnya makmum harus dilakukan setelah takbiratul ihramnya imam. Jadi kesimpulannya, makmum tidak boleh mendahului bebarengan atau mendahului daripada imam. Jadi ketika imam sudah Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Minimal telinga orang yang membaca mendengar, tidak boleh di dalam hati. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Insyaallah pada video berikutnya akan dibahas tentang syarat-syarat membaca suratul Fatihah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.